Langsung saja ya Pak Dudung, Bisa acara saya dimulai. buka. Oke. Terima kasih. Ini kalau kita lihat jamnya kan 13.30 ya. Tapi di sini jam 2 ya. 2.20. Jadi mundur 1 jam ya Pak ya. Baik, kita akan mencoba sesuai dengan rencana 30 menit masing-masing sehingga kita akan menyelesaikan sampai jam 16. Atau kita bisa lebih cepat nanti 20 menit kita bisa ahead. Baik, saya buka. Kali ini kita akan eh, pada sesi pertama untuk membahas Giant Wall oleh Bapak Marasi Deon Jobert ST, Sarjana Teknik. Kalau MP SDA apa ini Pak? Oh, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air MP SDA. Baik, kemudian beliau adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai, Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan nanti akan dibawakan adalah terkait dengan proyek strategis dan simbol. Untuk CV-nya, mohon maaf saya belum terima ini. Iya, eh, waktu itu kami berikan kepada Pak Marasidion untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bisa dibantu? Yum, boleh di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator untuk waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat juga narasumber yang sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, eh, ini para anggota AP3I ya, yang pada saat ini menghadiri acara seminar ini. Pemerintahan Presiden Prabowo direncanakan bahwa nanti tahun 2045 itu dalam rangka memperingati 100 tahun Indonesia, kita akan masuk dalam pencapaian visi Indonesia Emas. Nah, di sana kita harapkan bahwa kondisi Indonesia itu sudah lebih baik, jauh lebih baik dari yang sekarang kita lihat. Baik dari sisi transformasi kota, transformasi sosial, transformasi budaya, ekonomi, ya, termasuk juga sumber daya manusianya yang juga didukung oleh bonus demografi. Ya, semua lebih baik kita masuk ke dalam Indonesia Emas. Sehingga khususnya di bidang sumber daya air, kebijakannya itu diarahkan mendukung salah satu misi daripada Asta Cita Pak Presiden, khususnya misi kelima, memantapkan ketahanan sosial dan ekologi melalui perwujudan ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan. Ini dengan pendekatan yang terpadu antara pangan, energi, dan air. Jadi tidak dapat dipisahkan dari ketiganya. Dan ini akan dicapai melalui dua indikator utama. Yang pertama, yang menjadi arah pembangunan adalah berketahanan atas energi, air, dan juga pangan. Dan yang kedua adalah kita resilience terhadap bencana maupun perubahan iklim. Sehingga dari sektor sumber daya air itu menjadi bagian daripada agenda pembangunan prioritas nasional yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru melalui program prioritas swasembada air.
dan salah satu program prioritasnya adalah program prioritas ke-12 swasembada air. Di sini ada prioritas utama berupa pengembangan terpadu pesisir utara Jawa. Artinya pesisir di pantai utara Jawa ini menjadi sebuah proyek strategis nasional akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga kalau disebut-sebut sebagai Giant Seawall memang dalam RPJMN kami 2025-2029 sebutkan bahwa yang di bawah ya daftar indikasi proyek strategis nasional itu Giant Seawall Pantai Utara Jawa itu akan dilakukan oleh pelaksananya itu di Kementerian PU dan salah satunya yang fokus di Pemprov DKI Jakarta dengan lokasi dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten sepanjang Pantura, Pulau Jawa. Kalau kita berbicara tentang DKI, kemudian menjadi pertanyaan mengapa diperlukan Giant Seawall. Mengapa diperlukan Giant Seawall? Sudah sejak lama, misalnya DKI itu mengalami land subsidence dengan angka yang bervariasi, bahkan sempat masuk ke dalam kota dengan tingkat land subsidence tertinggi di dunia. Sinking City disebutnya, ini melebihi dari Yokohama, Mexico City, kemudian beberapa kota di dunia yang juga mengalami land subsidence. Salah satu penyebab dari land subsidence ini selain kompaksi alami, kemudian tekanan beban pertumbuhan kota di atasnya, salah satunya itu adalah ekstraksi air tanah yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan air baku ya di kota Jakarta yang cukup banyak. Kemudian yang kedua juga adanya banjir rob atau peningkatan muka air laut yang diakibatkan juga oleh perubahan iklim. Yang ketiga, abrasi, daya rusak air yang berasal daripada gelombang, kemudian krisis air baku di kota Jakarta, dan pengelolaan sanitasi yang belum memadai. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sebelah kanan kita, itu hasil dari kajian di Bappenas beberapa tahun lalu, dari panjang pantai di Pulau Jawa, hampir 20% masuk dalam kondisi kritis. Kritis di sini terkait dengan kelandaiannya, kemudahannya tererosi, terabrasi, sehingga bisa mengakibatkan kehilangan garis pantai. Tapi kalau kita masukkan juga untuk memitigasi kelas-kelas lain kritis, itu adalah kelas yang sedang, 30% dari total pantai Jawa di Bali itu masuk dalam wilayah yang kritis dan sedang. Dan ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi kita semua dalam rangka memitigasi ataupun bisa mengendalikan kehilangan garis pantai yang terjadi. Khusus untuk Jakarta, sebenarnya sejak puluhan tahun sudah dilakukan perencanaan, kajian, dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun awal, kita menggunakan rencana tata ruang DKI Jakarta, kemudian di tahun 2010 ada yang disebut dengan Jakarta Coastal Defense Strategy, dilanjutkan kemudian 2014-2015 dengan NCICD, National Capital Integrated Coastal Defense Development, atau sering dikenal dengan PT PIN. Kita pernah mengetahui pemberitaan tentang Giant Seawall, Grid Garuda. Nah, itu diawali di tahun 2012, 2013, 2014. Kemudian terakhir adalah Integrated Flood Safety Plan yang menghasilkan kajian yang perbaiki atau menyempurnakan kajian dari NCICD yang sudah dilakukan. Nah, jadi dalam konteks Giant Seawall yang saat ini sedang viral kembali, ini sebenarnya sudah mengalami
pergantian desain maupun kajian-kajian yang dilakukan dari sejak puluhan tahun. Sehingga dari hal itulah kemudian pada tahun lalu Kementerian Perekonomian juga melakukan kembali untuk kajian sepanjang Pantura, mengidentifikasi bagaimana ada di sekitar 18 daerah, 18 teluk yang ada di Pantura itu juga memiliki karakteristik permasalahan yang sama. Ini sepanjang kurang lebih 946 km, hampir 1000 km. Tentunya ini akan dibagi menjadi pertahanan terhadap yang akan diletakkan di pantai maupun yang dilepas pantai, ya, terbagi menjadi sekitar 600 yang ada di sepanjang pantai maupun yang dilepas pantai hampir 300 km. Sehingga ini menjadi beberapa prioritas yang harus dilakukan dalam staging waktu tertentu, ya, dari 2028 sampai 2038. Tentunya ini identifikasi maupun indikasi-indikasi yang muncul dalam studi ini perlu ditindaklanjuti dengan studi yang lebih detail untuk bisa memantapkan bagaimana desain yang sesungguhnya, bagaimana rentang waktu yang harus dilakukan, apakah masih sesuai dengan prioritas dari hasil kajian yang di tahun 2024 ini, maupun bagaimana nanti dari sisi pembiayaan. Ini perlu dilakukan dengan lebih matang. Sehingga kemudian muncullah beberapa konsep ataupun hal-hal yang menjadi prioritas utama pengembangan terpadu pesisir utara Jawa yang coba kami identifikasi, ya, dari seluruh Pantura sepanjang Pulau Jawa tersebut, dengan indikator bahwa kita harus bisa melakukan perlindungan terhadap luas kawasan yang berisiko atas daya rusak air, termasuk abrasi maupun banjir. Terus kita juga harus melihat bagaimana kapasitas prasarana air baku yang dibangun di pantai utara Jawa untuk bisa memenuhi kebutuhan air baku yang intinya adalah untuk mengurangi ekstraksi air tanah yang menjadi salah satu penyebab utama daripada penurunan muka tanah, termasuk akses air minum jaringan perpipaan di pantai utara Jawa untuk mendukung daripada poin kedua, dan juga beberapa kabupaten kota yang perlu memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang harus berfungsi baik sebagai bagian dari pengelolaan sanitasi, sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan membangun tanggul laut, ya, tanggul laut itu akan juga memberikan hasil tambahan sebagai kolam retensi kami menyebutnya, yang menjadi muara daripada anak-anak sungai, di mana anak-anak sungai yang biasanya selama ini menjadi tempat pembuangan limbah, baik itu yang domestik maupun beberapa industri, ini bisa diminimalisir sehingga kolam-kolam tersebut pada akhirnya tidak menjadi kolam racun atau kolam yang terpolusi oleh air limbah dari daratan, itu bisa dihindari. Ya, kemudian ruang lingkup yang harus dilakukan oleh kami, pemantauan penurunan muka tanah, pengendalian daya rusak air, pengembangan kawasan, penyediaan air baku, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kami dari Kementerian PU sendiri, ya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khusus untuk Pantai Utara Jawa, sebenarnya sudah melakukan beberapa kegiatan yang memang selama ini menjadi tugas dan fungsi kami. Ya, ada pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara, NCICD, tadi nanti yang akan saya coba kupas lebih dalam, kemudian flood management in selected river basin area, ada coastal disaster risk reduction plan study, studi invest internasional dengan pihak Belanda, pengendalian rop Jawa Tengah, flood control master plan, dan beberapa kegiatan lainnya untuk bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan abrasi pantai maupun banjir yang diakibatkan oleh rop. Nah, kalau kita khususnya masuk pada nomor 1, ya, sebagai contoh untuk Giant Sea Wall,
Desain awal yang dibangun adalah seperti ini Bapak Ibu. Fase A, fase B, fase C. Fase A disebutkan di sana sebagai bagian pekerjaan tanggul pantai dan muara sungai. Kami identifikasi untuk pantai Jakarta itu ada 43 kilometer pantai kritis yang harus ditanggulangi. Dan saat ini kami dengan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama untuk bisa mengamankan 43 kilometer pantai ini dengan pembagian sepertiga di Kementerian PUPR, 2/3 di DKI untuk menanggulangi 43 kilometer. Dan sampai tahun 2024 sudah diselesaikan kurang lebih 24,3 kilometer, baik itu yang dikerjakan oleh kami di PU maupun di DKI. Dan ini masih tersisa kurang lebih 20,6 kilometer, itu tanggul pantai. Kemudian kalau kita bicara tanggul laut yang tahap B, ini indikasi awal dari hasil studi IFSP yang tadi saya sebutkan, itu kita membutuhkan 20,1 kilometer dari Banten di daerah Teluk Naga sampai ke DKI Ancol Barat. Ya, dengan trasenya secara umum seperti itu. Dan ini memang masih memerlukan kajian lebih detail untuk bisa masuk ke dalam implementasi. Kemudian yang C adalah tanggul laut sepanjang 12 km dari Ancol Barat sampai dengan Jawa Barat Bekasi. Posisi ini masih dalam bentuk tanggul terbuka B dan C. Tapi ketika nanti kita melihat ada suatu perubahan kondisi tertentu, salah satunya adalah penurunan muka tanah, tanggul ini akan menjadi tanggul tertutup. Ya. Sehingga akan muncul dua kolam di daerah kiri dan di daerah kanan yang itu berpotensi menjadi permasalahan ketika misalnya dari sisi daratan kita tidak memperbaiki tata kelola dari sumber daya airnya. Sehingga ini yang harus dilakukan sebelum tanggul-tanggul tersebut tertutup. Ketiga hal ini harus dicapai oleh kita semua. Yang pertama, penyediaan air bersih, tadi saya sudah sebutkan, untuk mengurangi secara maksimal terkait dengan ekstraksi air tanah yang menjadi penyebab salah satu penyebab utama penurunan muka tanah. Dan saat ini sudah dikerjakan spam regional varian Serpong, itu sedang berproses untuk kapasitas 3,2 meter kubik per detik, kemudian spam regional Jatiluhur, ini sudah beroperasi, yang pertama, kemudian spam regional Juanda atau Jatiluhur yang kedua. Ini untuk mensuplai air di DKI Jakarta total sampai tahun 2030 yang dibutuhkan 9,2 meter kubik per detik, ya, 8.800, kurang lebih 800.000 sambungan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, tadi saya sudah sebutkan juga peningkatan kualitas air pada muara sungai, pengelolaan sanitasi di daratan, pengelolaan limbah, air limbah dan lain sebagainya harus dilakukan dengan baik. Saat ini untuk Jakarta Sewerage System kita sudah lakukan untuk zona 1 sudah berjalan, zona 2 masih dalam persiapan. Ya, kalau Bapak Ibu di Jakarta melihat kemacetan ada apa namanya proyek gitu di jalan ya, tapi ketika Bapak Ibu lihat di dalamnya itu kayak nggak ada kegiatan, itu sedang dilakukan sebenarnya di bawah itu untuk kegiatan Jakarta Sewerage System untuk air limbah ya, dengan menggunakan sistem ADD. Kemudian yang ketiga, pengendalian banjir. Dan ini sudah kami lakukan memang sejak Kementerian PU berdiri. Jadi khusus untuk Jakarta itu sendiri, di bagian hulu, di bagian tengah, bagian hilir, kita terus lakukan beberapa infrastruktur untuk mengendali banjir, walaupun kita di Kementerian PU memiliki angka tertentu dalam mendesain pengendali banjir. Kalau Bapak Ibu tahu, banjir kala ulang
itu menjadi pegangan bagi kami untuk membangun pengendalian banjir. Kalau dikatakan banjir kala ulang 25 tahun, itu ada nilai tertentu yang kami kendalikan. Sebagai contoh misalnya 250 meter kubik per detik debit di sungai itu yang kami kendalikan. Karena ini sifatnya alam yang unpredictable, ya, kejadian Q25 itu bisalah terlampaui menjadi Q30. Artinya debit yang mengalir nanti bisa jadi karena curah hujan yang lebih tinggi daripada desain rencana, itu lebih tinggi daripada 200, daripada 300. Inilah yang mengakibatkan banjir itu tetap terjadi. Ya. Jadi kami memang tidak menggaransi bahwa suatu daerah akan bebas banjir. Tapi kami katakan kami mengendalikan banjir untuk kala ulang tertentu. Itulah yang dipakai bagi Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam menyelenggarakan pengendalian banjir. Jadi 3 poin ini sebenarnya kalau akan dilakukan pembangunan giant seawall yang akan tertutup sistemnya, 3 poin tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga kolam retensi atau kolam yang terbangun, yang terbentuk kita tidak menimbulkan bencana baru karena polutan yang terkumpul dalam kolam tersebut. Ini adalah bagaimana penyediaan air bersih tadi yang di Karian dan di Jatiluhur sudah diselesaikan. Kita terus. Kemudian ya pengendalian banjir, Bendungan Ciawi maupun Sukamahi yang merupakan dry dam untuk mencegah debit hujan yang terjadi di hulu langsung mengalir ke Ciliwung, jadi ditahan, kemudian nanti secara bertahap dirilis. Kemudian di bagian tengah kita melakukan normalisasi, peningkatan kapasitas dengan membangun tanggul-tanggul sungai. Dan salah satu pengendalian banjir di hilir adalah tadi yang tahap A daripada NCICD, pembangunan tanggul pantai maupun tanggul muara, di mana tadi kondisi kritis ada 43 kilometer yang sudah diselesaikan sepanjang untuk kami sendiri sudah hampir 15 ya, 14,9 dan 14 kilometer yang sudah diselesaikan oleh Kementerian PUPR dan sisanya masih di DKI Jaya. Dan dari 14, sekian kilometer tersebut yang sudah kami lakukan, itu teman-teman di lapangan itu hanya menggunakan material spoon pile dan CCSP ya, dengan spesifikasi seperti ini. Jadi sepanjang 14,7. Ya, tentunya ini membutuhkan material yang cukup banyak juga ketika misalnya nanti akan dilakukan sepanjang Pantura misalnya teridentifikasi DED-nya juga menunjukkan bahwa solusi alternatifnya adalah menggunakan tanggul-tanggul pantai hampir 600 km, ya mungkin berdasarkan pengalaman kami sampai 2024 bisa dihitung ya, 600 km dibagi 14, kemudian dikalikan saja dengan beberapa batang yang sudah kami pergunakan selama sampai 2024. Belum misalnya kalau di daerah-daerah lain seperti Sumatera, seperti di Bali, ya, itu juga memiliki indeks kekritisan daripada pantai itu cukup tinggi, cukup panjang. Dan ini perlu penanganan-penanganan yang juga komprehensif. Ya mudah-mudahan ini juga memberikan informasi bahwasanya dari penanggulangan atau pengendalian banjir yang tidak hanya di pantai, di muara maupun di sungai, penggunaan daripada spoon pile maupun CCSP ini juga cukup masif. Walaupun kita perlu juga mengendalikan perubahan debit di sungai itu yang menyebabkan banjir itu dari lahan atau daratan itu sendiri. Ya, ketika kita membangun suatu daerah menjadi suatu peruntukan tertentu yang tadinya sebagai sumber konservasi menjadi sumber komersil, perumahan, dan lain sebagainya, kita juga sebenarnya perlu menyediakan kolam tampungan sementara untuk menampung air hujan yang turun di lokasi lahan yang sudah berubah tersebut,
supaya tidak langsung memberikan dampak kepada sungai pada saat yang sama. Karena pada dasarnya perubahan lahan itulah yang menyebabkan banjir. Secara natural, air hujan yang jatuh kepada daerah aliran sungai atau lahan, itu sejatinya 50% itu menyerap ke dalam tanah. Hanya 10% yang mengalir sebagai aliran permukaan masuk ke sungai. Kapasitas sungai secara alami adalah untuk menampung 10% itu. Kami di Kementerian PU mengobati sungai yang cuma bisa 10% supaya bisa menampung 20%, 30% sampai 50%. Bayangkan misalnya Bapak Ibu pernah atau pernah ada yang mengerjakan di daerah misalnya Banten atau di Jakarta, Sungai Bekasi, tanggul sampai 6 meter, ya mungkin setinggi ini Pak ya, dua kali, dua lantai rumah. Ya, saya pikir itu sudah termasuk giant seawall, mirip-mirip giant seawall, giant dike, giant river dike. Jadi bukan suatu hal yang baru bagi kami untuk melihat sebuah bangunan pengendali banjir itu melebihi batas normalnya. Dan ini dipengaruhi oleh dari interaksi kita di daratan yang merubah tata guna lahan tanpa memberikan ruang atau menyediakan kolam tampungan maupun kolam-kolam konservasi untuk mencegah secara bersamaan hujan yang turun itu masuk ke dalam sungai yang mengakibatkan banjir. Kemudian, ya saya pikir itu informasi yang bisa saya berikan Bapak Ibu ya terkait dengan giant seawall, karena pada dasarnya untuk tanggul B, tanggul C, kemudian sepanjang Pantura itu akan dilakukan kajian yang lebih detail untuk bisa mengidentifikasi alternatif teknologi yang digunakan, trasenya seperti apa, dan termasuk pembiayaan yang mungkin tidak akan menggunakan anggaran APBN atau APBD secara menyeluruh. Ya, ini akan berkembang, dicari apakah KPBU atau juga ada investor-investor yang ingin terlibat di sana, tapi tentu dengan pengaturan-pengaturan yang akan diberikan. Kemudian yang saat ini sedang kita dalam hal ini pemerintah sedang melakukan perumusan untuk giant seawall tersebut. Kira-kira demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Hari Nugraha untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu kami berikan kepada Pak Hari Nugraha zaman mengenai 3 poin juga ya. Roadmap sistem beton Pacitan Prategang, kemudian usulan prototipe beton Pacitan Prategang, dan terakhir studi kasus pelaksanaan giant seawall. Mungkin sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Marasidion Jubert, oleh Departemen Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai, ke Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Waktu kami berikan kepada Pak Hari Nugraha. Terima kasih. Bisa dimulai slide. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Pak Dion. Ya ini forum ini komunikasi Pak antara kita asosiasi terutama dengan pemerintah ya Pak ya. Begitu Pak Presiden menggos lagi giant seawall di ICI kemarin ya, kita langsung anggota-anggota ingin mendapatkan view yang lebih pas lah gitu ya, karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, 2 produk utama pendukung giant seawall yaitu CCSP dan span pile diameter besar itu kami sudah diskusi dan mengeluarkan SNI bersama BSN itu di tahun 2023 Pak. Jadi 2 produk itu memang keluar SNI-nya. Dan sekarang kita dalam proses SNI wajib untuk produk. Jadi rasanya kok pas gitu ya.
Eh, Karena memang dua produk itu termasuk yang istilahnya di tiga kelompok terbesar yang demand-nya paling banyak ke anggota-anggota kita. Jadi tentunya kita ingin eh, menyampaikan masukan bahwa mungkin yang agak beda dari tahun sebelumnya, kita udah punya SNI dan kita sekarang menuju SNI wajib. Jadi nanti produk CCSP dan span-filenya itu udah dileges Pak, SNI gitu ya. Kalau ada cap SNI-nya itu kayak kita beli baja tulangan gitu ya. Sekarang baja tulangan itu kan udah ada cap SNI dan wajib gitu. Di mana quality control-nya kita share gitu. Jadi kalau baja tulangan itu ada SNI-nya sendiri, itu sudah ada LSP yang mengontrol semua pabrikan baja dan mana-mana pabrik baja yang berhak meleges ya, SNI dalam produknya itu berarti sudah dalam pantauan uji kualitas dari yang sudah dilakukan secara reguler LSP di pabrik-pabrik yang mengeluarkan itu. Jadi nanti di lapangannya, di proyeknya nggak perlu lagi membuat uji-uji yang ada di STNI itu gitu. Bisa rely sepenuhnya ke cap itu. Kalaupun ada misalnya mau ada testing-testing tambahan ya tentunya disepakati lagi gitu ya. Tapi itu akan meringankan proyeknya sendiri supaya tidak lagi melakukan testing-testing yang kadang kita wah sebelum ada uji ini nggak boleh produksi misalnya. Itu kadang-kadang ya jadi menghambat gitu ya. Tapi dengan adanya SNI wajib ini khusus untuk dua produk ini lagi ya, maka rasanya kita akan bisa lebih support gitu ya pada nanti project Giant Sea World. Oke, next. Nah, ini kebetulan, oke, next. Ini sekalian kenalan Pak sama Bapak. Kita P3I, ada profil, ada produk, dan kapasitas produksi. Oke, next. Ya, ini pemeriksaan sekarang 2022-2025, ketuanya Ibu Dila, jadi udah nemenin Bapak ya, Pak Sekjen, Pak Dudung, kemudian saya sebagai Dewan Pembina bersama Pak Denis, dan kemudian semua members di sini. Oke, next. Ya, jadi kegiatan kita banyak dan terakhir di 2024 kita dapat penghargaan dari PU, jadi Asosiasi Rantai Pasok Konstruksi yang terbaik. Jadi ini beberapa penghargaan yang kita dapatkan ya dari Wamen terakhir. Oke, next. Jadi kegiatan asosiasi kita mulai dari buat SNI dan tadi pagi kita mempunyai sertifikat hijau ya, kemudian TKDN, manual pabrik, MONEF, PUB, FGD ya, kemudian audiensi dengan pemerintah dan pameran. Oke, next. Oke, next. Ya, ini kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk hari ini yang mengantisipasi semua rencana pemerintah dalam infrastruktur. Oke, next. Jadi kita ada 34 perusahaan, ada yang pabrik pracetak prategang, ada yang perumahan, ada yang sambungan ya, dan perusahaan-perusahaan yang khusus menangani masalah pre-stressing. Dan kemudian ada juga chemical construction, Pak. SIKA gitu ya. Oke, next. Oke, next. Ya. Nah, ini semua anggota kita, Pak, logo-logonya. Jadi kita dari awal memang dibentuk oleh pemerintah, Pak. AP3IP 2013 ya, sebagai asosiasi rantau pasok. Karena pemerintah ingin membuat industri konstruksi ini kualitasnya itu setara industri manufaktur. Jadi kita dibuat khusus oleh pemerintah
untuk mendukung semua program pemerintah 2014-19 itu percepatan infrastruktur, Pak ya. Kita banyak mendukung itu dan oke, next. Ya, ini perusahaan-perusahaannya dengan macam-macam klasifikasinya. Oke, next. Dan ini sub-sub ininya produknya dan kita sudah buat juga katalog, Pak. Oke, next. Jadi katalognya itu dibuat tahun 2014 sama tanda tangan Pak Basuki. Jadi itu kayaknya ada di websitenya PU, Pak. Jadi lengkap semua produk ini bisa kita pakai gitu ya. Sudah diproduksi oleh teman-teman. Oke, next. Nah ini Pak, jenis-jenis produknya yang paling banyak memang tiang panjang, dan yang kedua jembatan, dan yang ketiga sipal, Pak. Jadi kita sudah inilah ya, sudah dalam kondisi ready gitu. Oke, next. Nah ini kapasitas produksi kita. Jadi pada percepatan pembangunan infrastruktur itu kita digenjot habis, Pak Basuki ya. Jadi kita diberikan target itu 30% dari kerjaan beton itu harus prefab gitu ya. Sehingga kita meningkatkan kapasitas itu dari 24 juta di 2014 sampai 38 juta, Pak. Itu kita bersyukur sekali atas kegiatan pemerintah yang selalu berkoordinasi sehingga kita punya planning untuk investasi, Pak. Kalau memang kegiatannya itu membutuhkan yang luar biasa, nah, kita koordinasi erat supaya jadwal investasi kita bisa terus mendukung gitu. Nah, kalau tadi CCSP sama Sipel, nanti kita hitungnya pada dulu ya atas informasi Pak Dion ya. Jadi angka-angkanya kan udah ada tuh. Ya, jadi nanti kita coba cek ke kapasitas masing-masing, Pak, sehingga nanti kita bisa membuat planning investasi gitu ya. Tadi dari dari Deputi 3 Infrastruktur juga sudah menyampaikan semacam timeline-nya. Jadi nanti kita coba mix dua informasi itu untuk mencatatkan. Kayaknya sih kurang ya Pak Dudung ya. Kalau sekarang ya kurang ya. Kalau untuk tadi angka-angka itu sepintas kan kurang gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita harus koordinasi Pak, karena satu investasi 1 juta ton berapa triliun Pak, berapa miliar? Ya, ya kita akan coba manfaatkan yang ada dulu Pak ya. Karena memang setelah apa namanya? Setelah COVID ya itu drop itu. Eh, jadi kapasitas terpakainya ngedrop gitu. Dari 38 jadi 26 gitu ya. Dan setelah COVID lewat ada IKN itu lumayan naiknya. Dan sekarang dengan awalnya tahun 2024 akhir waktu ketemu sama Bu Wamen sama Pak Menteri, kita semangatnya tinggi gitu. Tapi begitu ada efisiensi, wah ini kayaknya jadi slow lagi nih ya. Dan kita sampai ngirim surat ke Presiden Pak, untuk supaya Presiden memberi perhatian supaya jangan lama-lama ininya gitu. Apa namanya tuh? Delivery pesanan-pesanan itu kegiatannya jangan terlalu lama mengambang. Gitu. Karena itu akan membuat industri kita ya bertanya-tanya gitu ya. Dan juga jadi tentunya akan memberi tekanan ya, kepada semua anggota members kita gitu. Jadi ya kita harapkan, tapi kita melihat tadi angka-angkanya cukup ini gitu ya. Kita harapkan tentunya bisa meningkatkan lagi produktivitas atau kapasitas produksi kita supaya dengan cepat lagi mencapai kapasitas 38 juta itu, dan bahkan mungkin setelah itu akan bisa lebih lagi gitu. Oke, next. Ya, ini Giant Sea Wall sebagai program PSN itu Pak Presiden ya sudah garis bawahi, dan next. Nah ini waktu ICI kemarin pidato Pak Presiden itu setengahnya macam-macam ngomong, tapi setengahnya lagi Giant Sea Wall Pak. Setengah
pidato itu langsung Joshua kita kan oh gitu ya. Dan di sana beliau menyampaikan hal katanya mau ada badan otorita apa ya. Oke, next. Nah, ini Pak Menteri PU langsung bicara besoknya gitu ya. Jadi kita langsung oh, jadi kita mesti segera koordinasi dengan Pak Menteri PU gitu ya. Ya, tadi dapat informasinya ya. Kalau dari APBN sepertiga dari Kementerian PU dan 2/3 dari Kenex. Nah, ini Pak Gubernur. Gubernur, seingat saya waktu Pak Presiden di ICI itu menanyakan mana Pak Gubernur gitu ya. Tapi katanya udah koordinasi, besoknya Pak Gubernur DKI sampaikan akan menyediakan anggaran 5 triliun per tahun untuk menyelesaikan bagiannya DKI. Ya kita udah koordinasi juga dengan timnya Pak Gubernur, mungkin Pak Kadisnya berhalangan hadir hari ini. Jadi kita akan coba koordinasi lagi dengan DKI. Gitu. Oke, next. Ya ini memang dari awal sih dari sejak NCICD sih kita udah lihat kebutuhan budgetnya memang besar ya Pak ya. Tapi kemudian kita melihat waktu yang 2014 itu ada banyak pulaunya tuh ya, 13 gitu ya. Jadi kita bisa pakai konsep apa land itu ya. Tadi disampaikan ya land capture value ya. Dan itu waktu itu kita udah membawa data NCICD itu ke Qatar ya, supaya land capture value-nya itu bisa membiayai sebagian atau bahkan sebagian besar infrastruktur. Dan waktu itu eh, biaya reklamasi satu pulau itu sekitar 400-500 ribu per square meter gitu ya. Padahal harga lahan di Jakarta itu NJOP-nya mungkin udah setengah 7 juta itu, 11 gitu ya. Jadi kita lihat land capture-nya itu sangat potensial gitu ya. Dan kemudian ada tim kita di waktu itu dengan Pak Jokowi ya di DKI menghitung-hitung itu dan melihat ini bisa pakai KPBU. Dan bahkan kita ke Qatar waktu itu ke Qatar Investment Authority, sovereign wealth fund-nya Qatar yang dananya luar biasa gitu. Dan mereka lihat presentasi kita dalam waktu 15 menit, mereka langsung confirm gitu. Itu pasti proyek sangat visible untuk masuk dari mereka gitu ya. Dan bahkan mereka waktu itu menyanggupi menyediakan dana awal 1 miliar USD gitu. Dan waktu itu kita bawa lagi ke Pak Jokowi dan diskusi. Beliau waktu itu proses menjadi presiden memang. Tapi yang kita dapatkan aturan KPBU kita di 2014 ini ya, apa namanya tuh, belum fix, belum firm gitu ya, sehingga jadi susah itu. Jadi susah. Tapi sekarang kan aturan KPBU-nya kan sudah makin lengkap ya, sehingga kita lihat sih potensinya akan bisa kita adjust lagi gitu ya. Nah, jadi kita sih optimis kita akan bisa bantu ya, karena dari kita sendiri ada tim-tim investor juga gitu, yang melihat ini. Dan bahkan nanti kita lihat Pak, yang proposal terakhir yang 2024 itu nggak banyak pulau ya Pak ya, nggak banyak pulau ya. Tapi kalau dihitung-hitung mau jualan tanahnya itu masih oke gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang kita ingin koordinasi terus supaya uh, ini bisa berjalan cepat gitu. Oke, mungkin singkatnya Pak, ini yang lain-lainnya saya kira ini bisa ke halaman 25. Bisa dipercepat Pak Ari. Ini NCICD ya, tahun 2014. Oke, next. Keren ya Bapak Ibu ya, 13 pulau itu. Terus sampai ada Pulau Garuda ini Pak ya, canggih-canggih ini. Oke, next.
Ya, jadi ini yang kita dapatkan. Kita juga terlibat dengan tenaga-tenaga teman-teman dari Bappenas, PU juga Pak, sama Kemenko ya. Nah, oke, next. Next. Ya, jadi kita bawa ini atas kredensial Pak Jokowi ke Qatar ya. Oke, next. Kredensialnya ketemu dengan KIA. Oke, lewat aja 33. Lewat aja. Di sini kita hitung land capture value-nya. Oke, next. Next. Ya, ini agak detail, tapi oke, next. Oke, next. Sampai udah mencoba nyusun-nyusun ini ya. Nah, mungkin ini nanti akan menjadi bahan buat penyusunan badan otorita kali ya. Oke, next. Next. Nah, ini yang terakhir yang tadi Bapak sampaikan. Itu rencananya. Oke, next. Pulaunya lagi lebih sedikit ya, Pak ya. Iya. Oke, next. Nah, ini pulaunya lagi lebih sedikit. Oke, next. Nah, kita coba dari yang terakhir ini. Oke, next. Sebelumnya. Ya, ini dari tim yang menghitung kemarin ke Qatar, kita kasih data terbaru ini, mereka bilang masih feasible kok kalau investor mau bergabung. Jadi dari tim investor yang ada di kita itu ada dari Qatar dan ada dari US sama Tiongkok gitu. Kita udah share informasi ini dan mereka siap untuk support, dan tadi kami sudah laporkan ke Deputi 3 bahwa eh, kami ingin agensi ke sana untuk menyampaikan bahwa kalaupun pakai yang terakhir ini itu masih cukup visible gitu ya. Tinggal kalau di statement terakhir ini kan mau dibuat OBC Pak ya, business case. Nah, itu yang kita ingin diskusikan. Open business case-nya dari pemerintah kira-kira gimana jadwalnya. Tadi di eh, Kemenko Infra sih sudah disampaikan schedule-nya dan kita ingin coba lebih aktif untuk diskusi gitu ya. Oke, mungkin halaman 46. Ya, ini katalognya Pak. Ini Pak Basuki yang tanda tangan. Jadi semua produk itu ada di sini dan bisa support, terutama untuk turap bergelombang. Oke, next. Nah, ini sudah pasti sudah dipakai juga ya tempat Bapak ada di DKI. Oke, next. Nah, ini SNI-nya Pak. SNI 9157/2023. Mungkin ini yang update ya. Jadi eh, ini ada beberapa dimensinya gitu ya yang sudah SNI. Ya, next. Ya, ada detail-detailnya segala macam termasuk uji mutunya ya. Oke, next. Nah, ini Pak. Jadi uji mutu itu ada yang tadi beton segala macam dan juga uji lentur. Dan ini udah disebutkan per berapa kita harus melakukan itu gitu ya. Nah, kalau secara massal kita melakukan produksi, maka kita sekarang dalam proses SNI wajib dengan Kemenperin, sehingga hampir sebagian besar testing-testing itu akan dilakukan secara reguler dan diawasi oleh LS Pro-nya. Sehingga kontrol kualitasnya akan kita share, sehingga pabrikan yang sudah secara reguler terkontrol kualitasnya diberi wewenang untuk penandaan SNI pada produk. Jadi peleges seperti baja tulang. Sehingga proyek tidak lagi wajib melakukan testing sendiri, kita akan percepat proses karena sudah ada pembagian tanggung jawab. Oke, sebagai terakhir, jadi program JNC Wall merupakan program yang sudah mulai studi yang cukup mendalam. Sudah ada juga masukan komprehensif pada tahun 2014, sudah uji kelayakan investasi ke TIA. Dan ya ini masih tertunda sampai sekarang digas lagi oleh Pak Presiden Prabowo, jadikan dan tanggal 13 Juli kemarin
beliau gas lagi dan beliau menyampaikan dan percepat termasuk menjadi kebutuhan badan otorita, tapi ini juga menjawab ini presiden kita Pak, karena kita minta ada yang cepat bisa ini gitu ya. Ini beliau langsung minta untuk Pak Menteri PU dan Pemda untuk ngegas APBN-nya untuk yang itu Pak. Sampaikan. Ya kita tentunya senang respon presiden Pak. Ini presiden kita cukup responsif terhadap masyarakatnya gitu ya, termasuk kritis seperti ini. Nah kita siap mendukung dengan surat ketentuan tegang bergelombang dan juga spanduk yang sudah punya SNI dan nanti kalau di dalam negeri. Ini juga titip pesan Pak, kalau nanti ada investor luar, kalau bisa dari pemerintah juga tetap mendukung untuk dalam negeri. Kita komit untuk kalaupun kapasitas sekarang kita kurang, kita akan tingkatkan investasi. Asal tadi Pak, programnya jelas seperti 2014-19 itu clear banget. Sehingga kita dapat menyesuaikan jadwal investasi tingkatan 14-20. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hari atas pemaparannya. Cukup ya, cukup bagus ya, materialnya lengkap terkait dengan apa Giant Seawall ya, mulai dari roadmap-nya yang sebelumnya kita sudah sering memakai produk precast ya, terutama yang disampaikan oleh Pak Marasi tadi kaitannya dengan sipal 400 dan diameter sunpel diameter 800, dan saat ini kita sudah pakai SNI Pak. Jadi nanti tadi dari Kementerian Perindustrian akan menjadi suatu SNI wajib sehingga pengguna akan dijamin untuk mutunya baik itu ukuran, volume maupun spesifikasinya yang ada di dalam yang sunpel tersebut. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan setelah dua pemateri menyampaikan. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu sesi ini, sesi 2 ini. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk